Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas mengenai hukum Pascal dari proyek kami dalam eksperimen fisika sekolah. Yang mana di sini anggota dari kelompok 3 yaitu saya sendiri Raif Firdaus dengan NIM 2003-3031. Dan saya Rizky Putri Haruna dengan NIM 233-032. Dan saya Taur Rahmah dengan NIM 20033-019. Baiklah, sebelum kita masuk ke percobaan serta merancang alat, di sini mengenai tujuan eksperimen akan dijelaskan oleh Miftah. Adapun tujuan kami melakukan eksperimen hukum Pascal ini yaitu yang pertama untuk mengetahui konsep dasar hukum Pascal, yang kedua mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan pada hukum Pascal, yang ketiga mengetahui hubungan gaya dan bidang sentuh dan hubungan gaya dan luas permukaan bidang sentuh fluida pada hukum Pascal, dan yang keempat yaitu untuk mengetahui massa jenis fluida. Baiklah, langsung saja di sini kita akan langsung mencobakan alat. Baiklah, kita lanjut ke selanjutnya. Baiklah, kayu yang kita gunakan tadi awalnya kita haluskan. Kemudian pada bagian sisi tepi kayu ini nanti kita potong sehingga nantinya ada celah. Kemudian di kayu yang sebagai alas kita beri lubang sehingga nanti tampilannya akan seperti ini. Sehingga kayu yang di sebagai sisi di atasnya dapat dipasang. Kemudian pada sisi depan di sini jarum suntik yang kita gunakan tadi kita pasang dengan penjepit pipa yang biasa digunakan untuk jarum suntik yang besar. Kemudian untuk yang jarum suntik yang lebih kecil kita menggunakan penjepit yang biasanya dipasang untuk beberapa kabel. Nah di sini kemudian kita jarum suntik kita beri selang yang telah disesuaikan dengan ukuran ujung dari jarum suntik. Kemudian selang ini juga diberi penjepit yang seukuran dengan selangnya supaya dapat dipasang dengan baik. Kemudian pada bagian atas jarum suntik kita pasang plat aluminium yang telah disesuaikan dengan ukuran jarum suntik untuk meletakkan massa nantinya. Selain itu kita juga membutuhkan beban 1 set 250 gram. Sebelum melakukan percobaan, Selangnya kita isi dulu dengan air. Kita sedot airnya menggunakan jarum suntik. Percobaan pertama, letakkan beban 50 gram pada suntik yang lebih kecil. Kemudian kita ukur kedalaman awal air, yaitu letak titik nolnya adalah di sini. Dan di sini sudah ada ditandai dengan garis. Selanjutnya, kita berikan gaya pada suntik yang lebih besar. Saat gaya diberikan pada suntik yang lebih besar, maka suntik yang lebih kecil akan naik ke atas. Selanjutnya, kita hitung berapa kenaikan air pada suntik yang lebih kecil dengan menggunakan mistar atau penggaris. Nah, di sini didapatkan delta H-nya atau kenaikan airnya yaitu sekitar 45 cm. Ya, untuk tabel 2, kita meletakkan beban pada suntik yang lebih besar dan diberi gaya pada suntik yang lebih kecil. Saat gaya diberikan pada suntik yang lebih kecil, maka suntik yang lebih besar akan naik ke atas. Nantinya kita akan mengukur berapa perbedaan ketinggian air yang awalnya belum diberi gaya dan setelah diberi gaya. Nanti datanya dimasukkan ke dalam tabel. tabel ketiga yaitu mengukur massa jenis fluida. Pertama, menggunakan neraca Ohaus kita ukur massa gelas kimia. Selanjutnya, massa gelas kimia ini dijadikan sebagai M1. Selanjutnya, masukkan 100 ml fluida ke dalam gelas kimia. Kita ukur massanya dan dijadikan massa yang ini sebagai M2. Nah, massa fluida yaitu M2 dikurang M1. Kemudian, mengukur massa jenis fluida digunakan rumus M/V. Baiklah, kesimpulan dari percobaan hukum Pascal ini, pertama, hukum Pascal berbunyi apabila tekanan eksternal diberikan pada sistem tertutup, tekanan pada setiap titik pada zat cair tersebut akan meningkatkan sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan.
Dan yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah besarnya tekanan pada hukum Pascal adalah gaya dan tekanan dari luas penampang. Dan yang ketiga, hubungan antara gaya yang tekan dan luas penampang bidang sentrifuga dalam ruang tertutup adalah berbanding lurus. Semakin besar luas penampang, maka gaya tekan yang harus diberikan juga semakin besar dan sebaliknya. Dan yang keempat, massa jenis fluida yang didapatkan pada percobaan ketiga adalah 1 kg per meter kubik. Mengenai praktikum dan eksperimen sekolah yang Pascal, di sini kami Kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada Indonesia 20, Sekretariat SPDMPD dan juga pihak-pihak yang telah membantu kami. Sekian penampilan dari kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 45, scope and cash like whoa. How you fucking with these hoes?